Tuhan lahir dari penderitaan manusia. Itulah gagasan yang dijelaskan dalam buku sejarah Tuhan berikut ini. Dengan demikian, bisa jadi manusia sendirilah yang menciptakan konsep Tuhan. Awalnya ini adalah gagasan yang diutarakan oleh orang-orang ateis karena pandangan mereka yang menolak agama dan menolak konsep Tuhan seperti yang diperkenalkan oleh agama-agama selama ini. Selama ini kita banyak menghina orang ateis sebagai orang yang tidak paham agama, tidak paham teologi, dan tidak mengerti Tuhan. Padahal sebelum para ateis ini menolak sosok-sosok atau identitas Tuhan seperti yang diperkenalkan oleh agama, saya banyak menemukan fakta di lapangan bahwa orang ateis justru lebih teredukasi dan lebih mendalam melakukan riset terkait keimanan dan Tuhan ketimbang orang beragama itu sendiri. Alih-alih langsung percaya dan mengimani saja seperti pada orang-orang beragama pada umumnya, orang ateis justru memilih untuk menyelidiki dulu suatu doktrin sebelum memutuskan untuk mempercayainya atau tidak. Ternyata pemahaman manusia sendirilah yang menciptakan Tuhan. Ini tidak hanya dialami oleh orang-orang ateis saja. Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, manusia telah menciptakan konsep Tuhan itu sendiri, bahkan sampai sekarang. Dan konsep Tuhan ini selalu sesuai dengan kondisi zaman di kala itu. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Sebelum lanjut, ada informasi menarik yang bisa kalian simak terlebih dahulu. Jika Anda mengalami kebangkitan spiritual lalu punya intensi yang kuat untuk memperbaiki peradaban, punya keinginan untuk memutuskan karma leluhur dan membentuk DNA baru yang lebih sehat, Anda juga punya intensi yang kuat untuk kembali terkoneksi dengan leluhur dan kembali kepada ajaran kuno Nusantara, maka bisa jadi Anda adalah salah satu yang terpilih untuk membentuk tatanan dunia baru di Nusantara. Karena itu, jangan lupa untuk hadir di gathering tahun ini dengan tema Kebangkitan Nusantara bareng saya di beberapa kota, karena kita bakalan belak-belakan belajar kembali ilmu-ilmu rahasia Nusantara. Kita juga bakalan healing bareng dan meningkatkan kesadaran bersama untuk menyambut Nusantara sebagai mercusuar dunia. Abad 21 ini adalah waktunya Nusantara untuk kembali meraih masa kejayaannya. Baca deskripsi video dan daftarkan diri Anda sekarang karena seat untuk acara ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi. Saya tunggu kehadiran Anda semua di gathering offline tahun ini. Di zaman purba, manusia sebenarnya sudah mengenal konsep Tuhan. Tapi konsep Tuhannya itu berupa monoteisme yang sangat abstrak, tak terdefinisikan, tak terbayangkan, dan tak bisa digambarkan oleh panca indera manusia. Keterbatasan manusia di zaman purba ini membuat manusia purba tidak mampu mendeskripsikan Tuhan dalam rupa dan karya seni, sehingga Tuhan dibiarkan abstrak begitu saja. Lama-lama ketika otak manusia purba berevolusi dan kesadarannya berkembang, manusia purba mulai melakukan penyembahan-penyembahan kepada api, angin, atau matahari sebagai wujud ekspresi untuk menyadari adanya kekuatan agung di luar batas manusia yang mengontrol alam semesta. Uniknya, dalam buku Sejarah Tuhan karya Karen Armstrong berikut ini dijelaskan, sebenarnya konsep Tuhan itu selalu lahir saat manusia menderita, demikian juga dengan agama. Ketika manusia menciptakan konsep Tuhan dalam diri, maka manusia juga menciptakan agama. Sejak zaman purba, kalau manusia menderita, maka secara alami manusia akan menciptakan konsep Tuhan sebagai tempat mereka untuk bersandar. Secara alami, manusia membutuhkan sandaran. Ketika manusia mengalami hal berat di luar kuasa mereka, manusia selalu berpikir bahwa hal berat tersebut hanya bisa diatasi oleh kekuatan yang lebih agung dibandingkan dengan mereka. Dan kekuatan yang lebih agung inilah yang dianggap sebagai Tuhan yang mengendalikan seluruh alam semesta ini. Dulu saat masih zaman purba, manusia berburu dan mengumpulkan makanan. Manusia harus bisa beradaptasi dengan kondisi alam dan cuaca yang berubah-ubah. Manusia harus bisa bertahan di tengah-tengah teriknya matahari, di tengah-tengah dinginnya malam, di tengah-tengah badai, dan tak jarang manusia juga harus bisa bertahan dari serangan hewan-hewan buas. Ini semua membuat manusia purba menderita. Saat mereka menderita, disitulah manusia purba mulai menyadari bahwa pasti ada sesuatu di luar kekuatan alamiah manusia yang bisa melindungi dan mengatasi ketakutan serta penderitaan mereka. Kekuatan itu begitu agung, dan kekuatan inilah yang membuat alam semesta itu bergerak dalam keteraturannya. Secara alamiah, manusia memerlukan sandaran, dan mereka pun mulai menyandarkan diri mereka kepada sosok yang lebih agung serta lebih tinggi ini. Inilah pertama kalinya konsep tentang Tuhan itu tercetus, dan di masa tersebut, karena manusia purba belumlah menjadi sebuah peradaban yang kaya dan teratur, kesadaran mereka juga tak bisa memahami Tuhan selain di dalam koridor bahwa Tuhan itu sebenarnya tunggal namun abstrak.
Ini ternyata sejalan dengan konsep Tuhan dalam agama-agama monoteisme. Tuhan itu adalah sesuatu yang lebih besar, yang lebih kuat dan lebih agung. Tuhan adalah sesuatu yang tidak dapat digambarkan dengan jelas oleh manusia dan tidak bisa diindrakan. Namun manusia purba mulai menyadari kalau sosok agung yang begitu tinggi ini adalah tunggal atau esa. Karena itu para ahli sejarah berpendapat bahwa di zaman masyarakat purba, konsep agama purba yang dianut itu berupa agama monoteisme atau hanya menyembah satu bentuk Tuhan. Konsep Tuhan ini lantas berlanjut hingga kini, bahkan di zaman modern sekalipun, suka atau tidak, kalau kita mau jujur kepada diri kita sendiri, sebenarnya konsep Tuhan itu bisa muncul secara alami saat manusia sedang menderita. Coba kalian amati saat manusia sedang jatuh, bersedih, atau mengalami masalah berat, disitulah manusia menyadari kalau dirinya tanpa Tuhan itu bukanlah apa-apa dan tidak bisa berbuat apa-apa. Secara alami, ketika manusia merasa tidak berdaya, maka konsep Tuhan ini akan muncul dari batin manusia, dan manusia akan mulai menyandarkan dirinya kepada konsep Tuhan ini. Namun entah kenapa, bersandar kepada Tuhan ini bisa membuat manusia lebih nyaman dan membuat manusia menjadi kuat serta bisa bangkit untuk meneruskan hidup. Itulah kenapa ada yang mengatakan kalau Tuhan itu sebenarnya adalah konsep yang lahir dari penderitaan manusia itu sendiri. Manusia butuh Tuhan untuk bersandar ketika mereka sedang terjatuh dan lemah. Lantas, apakah konsep Tuhan ini akan hilang ketika manusia sudah hidup makmur dan berkelimpahan serta berbahagia? Ternyata tidak. Dan ini dibuktikan dalam sejarah. Justru ketika peradaban manusia sedang makmur dan berkelimpahan, cara manusia memaknai Tuhan itu malah semakin semarak. Tuhan tidak lagi dipahami dalam konsep monoteisme yang tunggal dan abstrak, melainkan manusia mulai menggunakan beragam sosok atau rupa untuk merepresentasikan sifat-sifat dan wujud Tuhan dalam beragam karya seni yang berkembang seiring dengan perkembangan agama. Inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya bentuk agama politeisme, seperti agama-agama yang dianut masyarakat di era peradaban Mesopotamia, yakni Sumeria dan Babilonia, Mesir kuno, Hinduisme, Buddhisme, dan bentuk-bentuk agama politeisme lain di Asia sebelah timur dan selatan. Jika kita perhatikan di agama-agama politeisme ini, manusia mulai menggambarkan sosok dan sifat-sifat Tuhan dalam beragam wujud dewa dan dewi. Tuhan tak lagi dipandang sebagai sebuah sosok tunggal yang abstrak dan tak terdefinisikan. Di sini, seiring dengan semakin makmurnya manusia, kesadaran manusia juga semakin berkembang. Jika kita amati, sebuah peradaban yang kaya dengan sumber daya alam dan masyarakatnya itu makmur, itu cenderung menganut agama dengan corak politeisme. Ketika manusia tinggal di sebuah peradaban yang subur dan berkelimpahan, kemudian mereka hidup makmur, maka di situ kesadaran manusia juga mengalami ekspansi, dan karya seni juga turut berkembang seiring dengan perkembangan agama yang semakin semarak. Manusia mulai menyadari bahwa Tuhan itu berada di mana-mana dan setiap apa yang mereka lihat di bumi dan di sekitar mereka adalah perwujudan darinya. Manusia mulai timbul rasa syukur yang berlebih atas segala sesuatu. Kekaguman akan keteraturan dan kekuatan semesta sebagai ciptaannya lantas diwujudkan dalam beragam sosok dewa-dewi yang menjadi representasi dari sifat-sifat atau kekuatan Tuhan. Itulah kenapa dalam agama-agama politeisme kita mengenal adanya dewa angin, dewa air, dewa api, dewi kesuburan, dewi pengetahuan, dan masih banyak lagi. Secara hakikat, dewa dan dewi ini adalah wujud ekspresi kekaguman dan syukur manusia atas kekuatan dan corak Tuhan yang begitu agung dan beragam. Dan di peradaban yang subur, mereka cenderung merayakan keberagaman rasa kagum dan syukur ini dalam beragam bentuk upacara dan ritual. Mereka mulai membangun kuil-kuil yang beragam dan semarak. Mereka mulai membuat banyak sesaji untuk apapun, dan mereka mulai membuat banyak ritual-ritual ibadah agama. Ini semua tidak memberatkan mereka kala itu, karena mereka tinggal di sebuah peradaban yang subur dan makmur, di mana apa-apa sudah tersedia di sekitar mereka. Mereka tinggal petik atau ambil, kemudian mereka akan menghaturkannya kembali kepada alam dalam bentuk sesaji sebagai wujud syukur terhadap Tuhan dan semesta. Seni dan kebudayaan juga berkembang. Jika kita boleh jujur, sebenarnya seni dan kebudayaan itu juga berkembang beriringan dengan agama. Semakin subur dan makmur suatu peradaban, maka semakin berkembang pula agama, seni, dan kebudayaan yang ada di situ. Sedangkan ketika sebuah peradaban sudah menjadi tandus dan kering, alias tidak lagi subur, biasanya konsep agama kembali menjadi monoteisme yang sederhana dan minim ritual. Bagaimana penjelasan selengkapnya? Kita akan lanjut ke bagian kedua dari konten ini.
Kenapa sih membicarakan konsep Tuhan itu bisa menimbulkan peperangan dan pertengkaran dalam masyarakat? Dalam buku Sejarah Tuhan ini dijelaskan sejarah tentang Tuhan itu memang selalu penuh dengan gairah dan ketegangan. Tuhan adalah ranah privat yang sering dijadikan diskusi dan pembicaraan publik dengan beragam alasan. Dan di setiap peradaban, konsep Tuhan itu ternyata bisa berganti-ganti sesuai dengan kondisi peradaban di saat itu. Namun uniknya, secara alamiah, ternyata manusia akan memunculkan konsep Tuhan ketika manusia itu sedang menderita. Dalam sejarah, banyak konsep Tuhan itu lahir saat nabi atau rasulnya ternyata sedang mengalami kondisi penderitaan dan keterasingan. Bahkan, sejarah tentang Tuhan awalnya itu dipenuhi dengan pertarungan dan tekanan yang mengakibatkan penderitaan. Contohnya, yang pertama, nabi-nabi Israel mengalami Tuhan sebagai penderitaan fisik yang menimpa segenap anggota tubuh dan memenuhinya dengan suka dan duka. Yang kedua, realita tentang Tuhan kerap dialami para nabi dan rasul monoteisme dalam keadaan yang ekstrim. Sepanjang sejarah, kita bisa menyaksikan ada banyak kisah tentang keheningan yang mencekam, yang berputar-putar di sekitar puncak gunung, kegelapan, keterasingan, penyalipan, dan teror. Yang ketiga, di peradaban barat, terutama di abad pertengahan, pengalaman tentang Tuhan itu justru agak traumatik. Ini digambarkan dengan pertengkaran antara otoritas gereja dengan secret society yang banyak terjadi di akhir abad pertengahan, yang sangat menguras energi dan kemanusiaan. Yang keempat, kaum monoteisme lainnya juga banyak yang berbicara tentang Tuhan yang berkaitan dengan cahaya dan transfigurasi untuk menggambarkan pengalaman tentang Tuhan atau sesuatu yang ilahiyah dan transendental. Namun, tak jarang pengalaman ini baru muncul setelah manusianya itu mengalami penderitaan berkepanjangan atau mendalam. Entah menderita karena tinggal di tengah-tengah kondisi peradaban yang sudah mulai tidak bermoral, ataukah karena menderita akibat konflik dengan penguasa setempat dengan corak agama yang berbeda. Ada sebuah fakta sejarah yang cukup menarik. Ketika suatu peradaban itu cenderung miskin, tidak subur, tidak makmur, dan banyak sekali tekanan atau penderitaan, justru konsep Tuhan dan agama yang monoteisme itu berkembang pesat di sana. Sedangkan ketika sebuah peradaban itu menjadi subur, makmur, dan banyak diliputi keberlimpahan, justru konsep Tuhan dan agama yang politeisme mudah berkembang. Ini bisa kita amati dalam sejarah peradaban umat manusia di bumi. Dulu saat bumi masih dihuni oleh mayoritas manusia purba yang belum berperadaban dan masih berburu untuk mengumpulkan makanan, konsep agama purba itu cenderung monoteisme. Tuhan didefinisikan sebagai sesuatu yang tunggal, namun abstrak, tak tergambarkan dalam sosok dan sifat apapun. Zaman manusia purba adalah zaman yang penuh dengan penderitaan dan serba kekurangan. Untuk bisa bertahan hidup, manusia harus selalu berburu dan berpindah-pindah tempat. Bahkan manusia harus bisa berjaga-jaga setiap saat agar bisa menghadapi perubahan cuaca yang tidak bisa mereka pahami, atau harus bisa mempertahankan diri dari serangan hewan buas sewaktu-waktu. Keadaan mereka benar-benar serba menderita dan kekurangan. Ketika manusia mulai mengenal bercocok tanam, manusia mulai menetap di lahan-lahan yang subur dan mulai membangun peradaban. Lahan yang subur ini memberikan pasokan makanan yang berlimpah. Gizi manusia mulai terjamin, manusia juga mulai punya waktu yang lebih untuk membentuk peradaban yang lebih kompleks, dan kesadaran otak manusia itu mengalami perkembangan. Manusia mulai menyadari bahwa Tuhan tidak hanya bisa disadari secara abstrak saja, tapi Tuhan juga meliputi seluruh kekuatan dan keteraturan agung di alam semesta ini. Karena itulah, manusia mulai merepresentasikan Tuhan dalam wujud dewa dan dewi untuk beragam sifatnya. Karena itulah, kita banyak mengenal konsep dewa dan dewi seperti dewa api, dewa air, dewa angin, dewi pengetahuan, dewi kesuburan, dewa matahari, dewi bulan, dan masih banyak lagi. Selain itu, manusia juga mulai mengenal konsep tentang leluhur, di mana manusia kini mulai menyadari bahwa kecerdasan dan kemampuan spiritual mereka ternyata juga diturunkan oleh leluhur mereka yang lebih agung dan lebih berkesadaran. Inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya agama politeisme, dan sepanjang sejarah, peradaban yang subur dan makmur itu biasanya justru menganut agama dengan corak politeisme. Kesuburan dan keberlimpahan yang didapat manusia ini membuat manusia jadi mewujudkan rasa syukur mereka dalam beragam bentuk ritual seperti upacara dan sesaji. Dan ini membuat manusia juga berkembang kesenian dan kebudayaannya. Agama menjadi semarak dan megah. Manusia banyak membangun kuil dengan beragam corak dan desain. Dan manusia mulai membentuk beragam ritual ibadah dan upacara dengan sesaji-sesaji yang semarak.
Makin subur dan makmur suatu peradaban, maka makin semarak ritual yang bisa mereka ciptakan. Itulah kenapa di Timur Tengah awal, konsep agamanya itu berupa politeisme. Seperti saat zaman peradaban Mesopotamia, yakni Sumeria dan Babilonia, serta Mesir kuno. Karena memang di masa tersebut, dataran sungai Nil, sungai Eufrat, dan sungai Tigris itu memang subur, sehingga memakmurkan manusia-manusia yang berperadaban di atasnya. Karena manusia mengalami begitu banyak keberlimpahan di atas tanah yang subur, maka kesadaran manusia juga berkembang sehingga manusia bisa mendefinisikan Tuhan dalam beragam konsep dan sosok yang berupa-rupa. Semakin berkembang kesadarannya, semakin maju ilmu pengetahuan dan kesenian di situ, maka semakin beragam pula definisi dan wujud Tuhan dibuat oleh suatu peradaban. Namun yang namanya agama pasti mengalami titik puncak dan titik surut. Ketika agama politeisme mencapai titik surut, agama ini mulai gagal mengatur moral dan menjawab dahaga spiritual masyarakat. Agama politeisme yang semarak akhirnya menimbulkan penyimpangan moral dan menjerat manusia ke dalam sihir atau ilmu hitam. Kondisi tanah yang tak lagi sesubur dulu juga mulai memberatkan manusia untuk menjalankan seluruh ritual agama yang memerlukan banyak persembahan. Di saat manusia mulai menderita lagi dan mulai tidak bermoral, konsep agama monoteisme pun lahir dan diperkenalkan oleh nabi-nabi agama samawi ke masyarakat. Ini bisa kita amati saat Timur Tengah yang semula didominasi oleh agama-agama politeisme, lantas berubah menjadi agama monoteisme di zaman nabi-nabi agama samawi. Agama samawi yang saat itu membawa konsep Tuhan yang tunggal dan abstrak, tidak didefinisikan dalam beragam sosok dewa dan dewi, akhirnya mampu diterima oleh masyarakat Timur Tengah, karena memudahkan mereka untuk berspiritual. Sebab, masyarakat tak perlu lagi repot membuat sesaji dan ritual persembahan yang boros dan menyiksa. Spiritual adalah hubungan personal antara manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Dan kalau kita amati dalam perkembangannya, agama samawi ini cenderung mudah berkembang di peradaban-peradaban yang sedang menderita dan kekurangan. Tak hanya di Timur Tengah di era peradaban patriarki sejak munculnya Nabi Ibrahim sebagai bapak 3 agama besar di dunia. Di Timur Tengah di abad 20-21, lalu di Eropa di abad pertengahan atau di negara-negara Asia Afrika yang terjajah di abad 18-20 Masehi pun, agama monoteisme ini berkembang pesat dan mampu diterima masyarakat. Namun di negeri-negeri yang tetap kaya raya serta subur, mereka cenderung mempertahankan konsep agama politeisme, seperti di India, Cina, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Di Timur Tengah, agama monoteisme berkembang dan mampu diterima dengan baik, karena agama ini simpel, tidak membutuhkan ritual yang semarak, dan tidak memusingkan manusia untuk menyembah Tuhan dalam beragam sosok dewa atau dewi, dan tidak perlu menjalankan ritual yang memerlukan banyak properti dan persembahan dari alam. Dan ini sesuai dengan kondisi Timur Tengah yang gersang dan tandus, ditambah dengan semakin menyimpangnya agama politeisme kala itu, yang ditandai dengan kemerosotan moral, kemerosotan humanisme, dan banyak penyimpangan ke arah sihir dan ilmu hitam, maka semakin menguatlah faktor perpindahan agama ke bentuk baru yakni monoteisme. Itulah kenapa agama samawi kemudian berkembang melalui nabi-nabinya yang muncul dan memperkenalkan konsep Tuhan yang tunggal namun abstrak. Agama politeisme pun akhirnya terhapuskan dari Timur Tengah, berikut dengan ritual-ritual penyembahan terhadap dewa dan dewi mereka yang memakan banyak biaya dan upaya. Agama monoteisme berkembang tanpa semarak ritual atau upacara megah, seiring dengan kondisi Timur Tengah kala itu yang mulai kekurangan sumber daya alam karena kekeringan dan tandus. Kondisi gurun ini membuat manusia yang tinggal di atasnya jadi sulit untuk menanam tumbuhan dan susah mengembangkan beragam jenis hewan ternak. Karena itu, model penyembahan dan sesaji terhadap beragam dewa dan dewi atau leluhur pun akhirnya dihapus. Berbeda dengan kondisi Asia di bagian timur dan Asia bagian selatan yang masih tetap subur, di mana mereka masih bisa menghaturkan sesaji atau persembahan kepada dewa-dewi dan leluhur mereka, karena bahannya tersedia melimpah di sekitar mereka. Itulah kenapa corak agama politeisme cenderung masih bisa bertahan di negara-negara seperti di Cina, Jepang, Thailand, Indonesia, India, dan negara-negara subur lain di kawasan Asia Timur atau Selatan. Tak hanya di Timur Tengah, agama samawi pun mulai meluas ke Eropa di abad pertengahan dan mampu menjadi agama penguasa di sana selama berabad-abad.
Eropa juga bukanlah benua yang subur, melainkan benua yang sangat dingin, sehingga pertanian dan perkebunan sulit berkembang. Selama berabad-abad, rakyatnya hidup dalam kondisi dingin yang ekstrim, dan mereka diliputi banyak peperangan sejak dulu untuk berebut wilayah dan sumber daya alam. Agama Kristen ternyata menjadi agama yang mampu menyatukan masyarakat Eropa kala itu di awal abad pertengahan, sehingga agama ini menjadi agama mayoritas dan agama resmi negara. Padahal, dulu penganut agama Kristen merupakan golongan tertindas dan selalu menderita. Kisah hidup pengikut Kristus selalu diwarnai dengan pengejaran dan penyiksaan. Sekarang, dua agama samawi, yakni Kristen dan Islam, kini berkembang menjadi agama paling banyak dianut umat manusia di bumi. Islam berkembang di negeri-negeri terjajah di Asia dan Afrika yang kaya sumber daya alam. Kristen berkembang pesat di abad pertengahan di antara kemiskinan yang melanda Eropa. Hingga kini, Islam masih menjadi agama mayoritas yang berkembang di Asia dan Afrika yang kaya dengan sumber daya alam. Namun sayangnya, kondisi rakyatnya justru miskin dan terbelakang. Lalu, apakah ini pertanda kalau agama samawi sudah mulai merosot dan akan berganti ke model agama yang baru? Kini, seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di negeri berpenduduk muslim, kecenderungan untuk berganti corak agama mulai terjadi. Banyak masyarakat yang mulai mencari alternatif baru untuk berspiritual dengan Tuhan, mulai dari jalan filosofi hingga ke membuka kembali filsafat agama-agama politeisme kuno yang dulu pernah ada. Itulah kenapa sekarang filsafat Hindu, Buddhisme, dan Taoisme kembali berkembang di Asia dan di Barat. Secara KTP, masyarakat bisa saja tetap berstatus sebagai penganut agama Kristen atau Islam, bahkan masih melakukan ibadah agama sesuai dengan syariat agama mereka. Namun secara pemikiran dan kesadaran, mereka mulai membuka diri terhadap alternatif-alternatif baru, karena agama yang ada telah gagal memberikan rasa kemanusiaan. Di Indonesia juga sama, kecenderungan untuk meningkatkan spiritualitas kini tak hanya terbatas pada ritual syariat agama monoteisme saja, tapi masyarakat sudah mulai belajar filsafat dan beragam filosofi agama-agama kuno. Ada yang belajar melalui filsafat kepercayaan kuno, seperti Kapitayan dan sebagainya. Ada yang belajar melalui Tantra, ada juga yang akhirnya memperdalam tasawuf atau mistisisme Kristen seperti yang terjadi di Timur Tengah di abad pertengahan dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena memang agama samawi yang sekarang populer dianggap telah gagal memberikan jalan moral dan jalan spiritual kepada masyarakat, di samping faktor kesadaran masyarakat yang mulai berkembang. Agama samawi telah dijalankan dengan begitu kaku, bahkan tak jarang sering dilibatkan dalam proses politik, sehingga jual beli ayat dan dalil di masyarakat untuk memenangkan politikus tertentu kerap terjadi. Neraka dan dosa tak jarang dijadikan definisi sempit sebatas siapa pemimpin yang dipilih nantinya. Katanya, kalau kita memilih pemimpin X yang merupakan orang dengan basis agama yang kuat, maka kita akan terhindar dari hisab yang berat di akhirat dan terhindar dari siksa neraka. Tak hanya soal politik saja, soal kehidupan bermasyarakat juga sama. Banyak orang menganut agama samawi dengan kaku dan keras, sehingga mereka merasa diri mereka paling benar dan akhirnya merasa berhak untuk mengatur dan menentukan neraka dan dosa orang lain. Padahal sebenarnya, perasaan merasa paling benar sendiri, merasa lebih suci dibandingkan orang lain, dan merasa paling berhak atas surga dan pahala itu adalah sifat-sifat narsistik, yang sebenarnya bisa dikategorikan sebagai sifat toksik dalam beragama. Ketika suatu agama sudah banyak didominasi oleh orang-orang toksik, maka agama tersebut pasti perlahan-lahan akan ditinggalkan dan manusia mulai mencari alternatif baru untuk berspiritual. Karena pada dasarnya, semua manusia adalah makhluk spiritual, baik diakui ataupun tidak. Dan ketika agama lama mulai banyak terjadi penyimpangan moral dan mulai gagal memberikan kemanusiaan di peradaban, gagal memberi jalan spiritual kepada manusia, maka manusia akan mencari alternatif model spiritual atau model teologi baru, entah melalui konsep agama yang dimodifikasi atau diperbarui, atau bahkan dengan konsep teologi yang benar-benar berbeda dan sangat bertentangan dengan agama lama. Namun lucunya, mereka-mereka yang membawa perubahan atau pembaharuan ini justru sering dicap sesat, ateis, atau agnostik.
Sama seperti dulu, Ibrahim, Musa, Yesus Kristus, dan Muhammad juga dicap sesat dan ateis oleh penganut agama mayoritas kala itu, yang agamanya sudah gagal membawa kemanusiaan dan moral di masyarakat. Jadi, dari fenomena dan sejarah, kita akhirnya dapat memahami bahwa agama sebenarnya adalah produk budaya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. Tentu saja, ini dibentuk oleh manusia dengan kesadaran yang lebih tinggi. Dan, model agama selalu mengalami perubahan ketika agama tersebut dianggap tidak lagi relevan untuk menata moral dan kemanusiaan. Proses transisi agama lama ke model agama atau konsep teologi yang baru ini akhirnya sering disebut dengan akhir zaman. Jika Anda mengalami kebangkitan spiritual lalu punya intensi yang kuat untuk memperbaiki peradaban, punya keinginan untuk memutuskan karma leluhur dan membentuk DNA baru yang lebih sehat, Anda juga punya intensi yang kuat untuk kembali terkoneksi dengan leluhur dan kembali kepada ajaran kuno Nusantara, maka bisa jadi Anda adalah salah satu yang terpilih untuk membentuk tatanan dunia baru di Nusantara. Karena itu, jangan lupa untuk hadir di gathering tahun ini dengan tema Kebangkitan Nusantara bareng saya di beberapa kota, karena kita bakalan belak-belakan belajar kembali ilmu-ilmu rahasia Nusantara. Kita juga bakalan healing bareng dan meningkatkan kesadaran bersama untuk menyambut Nusantara sebagai mercusuar dunia. Abad 21 ini adalah waktunya Nusantara untuk kembali meraih masa kejayaannya. Baca deskripsi video dan daftarkan diri Anda sekarang karena seat untuk acara ini terbatas dan belum tentu akan saya adakan lagi. Saya tunggu kehadiran Anda semua di gathering offline tahun ini.